Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cynthia Stefani dengan NIM L1A1180012. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai rancangan percobaan 3 faktor aktivitas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas metode penelitian hutan. Happy watching, enjoy! Hello everyone, kembali lagi bersama saya Cynthia Stefani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai rancangan percobaan 3 faktor atau lebih. Percobaan faktorial atau faktorial eksperimen merupakan suatu percobaan yang terdiri dari 2 faktor atau lebih, yang masing-masing faktor terdiri atas 2 taraf atau lebih. Nah, jadi percobaan faktorial ini juga merupakan suatu percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf beberapa faktor. Nah, sekumpulan kombinasi perlakuan tersebut dinyatakan dengan kata faktorial. Percobaan faktorial dapat terdiri atas 2 faktor, 3 faktor, dan seterusnya, tergantung dari jumlah faktor yang dicobakan dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membicarakan mengenai percobaan 3 faktor atau lebih. Percobaan faktorial 3 faktor adalah suatu percobaan yang terdiri dari 3 faktor, yang masing-masing faktor terdiri atas 2 taraf atau lebih, di mana tingkat ketelitian pada ketiga faktor tersebut dianggap sama. Nah, contoh dari percobaan faktorial 3 faktor ini bisa kita lihat pada gambar di samping, di mana pada percobaan ini terdapat faktor pertama adalah pupuk, faktor kedua intensitas penyiraman, dan faktor ketiga adalah tingkat naungan. Nah, ketiga faktor tersebut nantinya akan dibagi lagi dengan berbagai taraf yang ditentukan oleh si peneliti. Rancangan faktorial bertujuan dan digunakan untuk mempelajari interaksi dari faktor yang dicobakan dalam mewujudkan suatu gejala atau respon dalam suatu peristiwa, baik pengaruh utama maupun interaksi secara simultan dari faktor tersebut. Adanya interaksi ini merupakan kelebihan sekaligus sebagai ciri dari percobaan faktorial dibanding percobaan satu faktor, karena dimungkinkannya mengetahui pengaruh interaksi dari faktor-faktor yang dicobakan. Interaksi di sini artinya adalah kegagalan suatu faktor untuk berperilaku sama terhadap perubahan faktor yang lain. Interaksi antar faktor yang akan dijumpai pada percobaan 3 faktor adalah: yang pertama, interaksi antar faktor 1 dengan faktor 2. Kedua, interaksi antar faktor 1 dengan faktor 3. Dan yang ketiga adalah interaksi antara faktor 2 dan faktor 3. Serta yang keempat, interaksi antar faktor 1, 2, dan ketiga. Suatu percobaan 2 faktor dapat diperluas dengan memasukkan faktor ketiga. Nah, suatu percobaan 3 faktor juga bisa memasukkan faktor keempat dan seterusnya. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat 3 akibat yang penting apabila faktor ditambahkan dalam suatu percobaan, yaitu yang pertama, terdapat pertambahan yang cepat dalam jumlah perlakuan yang diujikan. Nah, jadi semakin banyak faktor yang diujikan, maka akan semakin banyak pula unit percobaan yang dibutuhkan. Misalnya,
faktor A ada 3 level, dan faktor B juga ada 3 level. Nah, maka jika dikalikan hasilnya menjadi 9. Nah, maka kita ulang sebanyak 3 kali, jadi jumlahnya ada 27. Apabila ditambah faktor lagi, maka unit percobaannya juga akan semakin besar. Lalu yang kedua, terdapat pertambahan dalam jumlah dan macam pengaruh interaksi. Misalnya, suatu percobaan 3 faktor mempunyai 4 pengaruh interaksi yang dapat dipelajari. Maka, suatu percobaan 4 faktor tersebut mempunyai 10 pengaruh interaksi. Lalu yang ketiga, faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan, apalagi jika ada interaksi. Nah, jadi apabila faktor kita masih 2, itu termasuk hal yang masih mudah. Tetapi apabila kita menambahkan faktor menjadi 3 atau 4 ya, atau seterusnya, terkadang kita akan mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan dan memahami bagaimana sebenarnya perilaku dari masing-masing faktor perlakuan yang kita berikan. Dari respon tanaman yang kita berikan berbagai faktor perlakuan yang berbeda tersebut. Percobaan faktorial 3 faktor biasa digunakan jika tingkat ketelitian ketiga faktornya dianggap sama. Namun jika tingkat ketelitian di antara ketiga faktor itu berbeda, maka dapat digunakan rancangan peta-peta terpisah. Oleh sebab itu, percobaan faktorial 3 faktor dapat menggunakan rancangan lingkungan seperti rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, atau menggunakan rancangan peta terbagi atau yang sering disebut dengan split plot design. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah rancangan percobaan 3 faktor pada rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Sebenarnya, semua rancangan itu dapat digunakan untuk percobaan 3 faktor atau lebih. Hal ini dikerjakan dengan memperlakukan semua kombinasi perlakuan faktorial dengan taraf suatu faktor. Nah, untuk menggambarkannya, kita ambil sebuah kasus percobaan 3 faktor yang melibatkan 2 varietas, 4 taraf nitrogen, dan 3 metode pengendalian gulma yang akan diujikan dengan 3 kali ulangan. Apabila digunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan kombinasi perlakuan faktorial 2 kali 4 kali 3, maka hasilnya sama dengan 24 yang akan digunakan seluruhnya secara acak ke dalam 24 petak percobaan. Dalam hal ini, beberapa hal menjadi suatu perhatian. Yang pertama, terdapat 3 ukuran petak sesuai dengan ketiga faktor. Namanya petak terbesar atau petak utama untuk faktor petak utama, petak pertengahan atau anak petak untuk faktor anak petak, dan petak yang terkecil atau anak-anak petak untuk faktor anak-anak petak. Yang kedua, terdapat 3 taraf ketepatan, di mana petak utama menerima derajat ketepatan yang terendah dan faktor anak-anak petak menerima ketepatan yang tertinggi. Selanjutnya, merupakan rancangan percobaan 3 faktor dalam rancangan peta terbagi atau RPT. Diberikan sebuah contoh kasus yang digambarkan melalui prosedur pengacakan, penataan, hingga sidik ragam dengan suatu percobaan faktorial 5 kali 3 kali 3 dengan 3 kali ulangan. Perlakuannya adalah 5 taraf nitrogen sebagai petak utama, 3 budidaya sebagai anak petak, dan 3 varietas sebagai anak-anak petak. Digunakan R untuk menunjukkan banyaknya ulangan.
digunakan A, B, dan C besar untuk menunjukkan faktor petak utama, faktor anak petak, dan faktor anak-anak petak, serta A, B, dan C kecil itu menunjukkan taraf perlakuan masing-masing dari faktor A, faktor B, dan faktor C. Prosedur pertama adalah pengacakan dan penataan. Pada prosedur ini, terbagi menjadi 3 langkah dalam suatu rancangan peta terbagi. Antara lain, langkah yang pertama, bagilah area percobaan ke dalam R ulangan dan setiap ulangan ke dalam A peta utama. Kemudian, susun secara acak A perlakuan petak utama pada A petak utama secara terpisah dan bebas. Selanjutnya, area dibagi ke dalam 3 ulangan dan setiap ulangan ke dalam 3 petak utama. Kemudian, keempat taraf nitrogen disusun secara acak pada kelima petak utama dalam setiap ulangan. Selanjutnya, yakni langkah yang kedua. Bagilah setiap petak utama ke dalam B anak petak, di mana B perlakuan anak petak disusun secara acak, namun terpisah untuk setiap petak utama dari R kali A petak utama. Cara pengacakan ini diulang di mana R dikali A hasilnya sebanyak 15 kali. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Bagilah setiap anak-anak petak ke dalam C anak-anak petak, di mana C perlakuan anak-anak petak disusun secara acak, terpisah, dan bebas untuk setiap anak-anak petak dari R kali A dikali B anak petak. Cara pengacakan ini diulang di mana R dikali A dikali B hasilnya adalah sebanyak 45 kali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sidik ragam dari rancangan peta terbagi 3 faktor. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menyusun tabel sidik ragam. Langkah yang pertama adalah susunlah suatu garis besar sidik ragam untuk rancangan peta-peta terbagi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari tabel sidik ragam dari percobaan 3 faktor menggunakan rancangan peta terbagi. Untuk sumber keragamannya terdiri dari sumber keragaman sidik petak utama, sidik anak petak, dan sidik anak-anak petak. Jadi, sumber keragamannya terdiri dari ulangan faktor petak utama, galat faktor A, faktor anak petak, faktor B, interaksi faktor A dan faktor B, faktor anak-anak petak, galat faktor C, interaksi antara faktor A dan faktor C, lalu ada interaksi antara faktor B dan faktor C, interaksi antara faktor A, B, dan C, serta yang umum. Selanjutnya, setelah kita menyusun garis besar sidik ragam, maka selanjutnya adalah melakukan pengacakan. Pertama, dilakukan pengacakan pada 5 taraf nitrogen, di mana dilakukan pengacakan pada masing-masing ulangan. Dalam hal ini terdapat ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan ketiga. Lakukan pula pengacakan pada 3 taraf budidaya, yaitu M1, M2, dan M3 dalam anak petak. Untuk setiap petak utama dari 15 petak utama, pengacakan dilakukan pada masing-masing ulangan 1, ulangan kedua, dan juga ulangan ketiga. Lalu, masukkanlah lagi faktor yang ketiga secara acak pada masing-masing ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan ketiga. Sehingga terbentuklah suatu hasil penataan percobaan faktorial 5 kali 3 kali 3
yang disusun dalam rancangan petak terbagi dengan 5 taraf nitrogen sebagai perlakuan petak utama, 3 taraf budidaya sebagai perlakuan anak petak, dan 3 taraf varietas sebagai perlakuan anak-anak petak. Nah, setelah percobaan dilaksanakan, maka didapatkanlah hasil dari percobaan faktorial 5 dikali 3 dikali 3 tersebut seperti yang tertera pada tabel 4.4. Lalu pada tabel yang ada pada sebelahnya ini, 4.5, didapatkan hasil dari ulangan dengan nitrogen dari jumlah hasil yang telah dihitung dari data tabel 4.4 sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah yang kedua. Pada langkah ini, kita mengerjakan sidik ragam petak utama terlebih dahulu. Pertama, susunlah tabel jumlah dua arah ulangan dan faktor A, lalu hitunglah jumlah ulangan, jumlah faktor A, dan jumlah umum. Yang kedua, kemudian selanjutnya hitunglah faktor koreksi dan berbagai jumlah kuadratnya. Nah, lalu pertama kita hitung faktor koreksinya dengan rumus G kuadrat dibagi dengan R dikali A dikali B dikali C, maka didapatkanlah hasil faktor koreksinya 5.799,648. Selanjutnya, hitung JK umumnya dengan rumus sigma X kuadrat dikurang faktor koreksi, di mana hasil JK umumnya adalah 373,540. Untuk rumus JK ulangan adalah sigma R kuadrat dikurang faktor koreksi dibagi dengan A dikali B dikali C. Maka hasil dari JK ulangannya adalah 0,732. Selanjutnya kita menghitung JK faktor A atau nitrogen menggunakan rumus sigma A kuadrat dikurang faktor koreksi dibagi dengan R dikali B dikali C. Maka hasilnya adalah 61,641. Untuk JK galat A, rumusnya adalah sigma R dikali A kuadrat dikurangi faktor koreksi dikurang JK ulangan dikurang JK A dibagi dengan B kali C, sehingga hasilnya adalah 4,451. Setelah menyusun tabel jumlah, hitunglah berbagai jumlah kuadrat. Pertama, kita menghitung JK dari faktor B atau faktor budidaya. Rumusnya adalah sigma B kuadrat dikurang faktor koreksi dan dibagi dengan R kali A kali C. Maka hasilnya didapatkan adalah 42,936. Selanjutnya kita menghitung JK faktor A dan dengan faktor B atau faktor nitrogen dengan faktor budidaya. Rumusnya adalah sigma A dikali B kuadrat dikurangi faktor koreksi dikurangi JKA dikurangi JKB dan dibagi dengan R dikali C. Maka hasilnya yang didapatkan adalah 1,103. Selanjutnya kita menghitung JK galat faktor B dengan rumus sigma R dikali A dikali B kuadrat dikurang faktor koreksi dikurangi JK ulangan dikurangi JKA dikurang JK galat A dikurang JKB dikurang JK faktor A dan faktor B dibagi dengan C. Maka didapatkanlah hasilnya 5,236. Selanjutnya adalah langkah yang keempat,
di mana kita akan menyusun sidik anak-anak petak. Pertama, susunlah 3 tabel jumlah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah tabel jumlah 2 arah faktor A dengan faktor C dengan menghitung jumlah faktor C, di mana dalam hal ini adalah tabel jumlah nitrogen dan varietas dengan menghitung jumlah varietasnya. Yang kedua, susunlah tabel jumlah 2 arah faktor B dengan faktor C, di mana dalam hal ini adalah tabel jumlah budidaya dan varietas. Ketiga, susunlah tabel jumlah 3 arah faktor A dengan faktor B dan faktor C, di mana dalam hal ini adalah tabel jumlah nitrogen, budidaya, dan varietas. Langkah yang keempat, kita menghitung berbagai jumlah kuadrat. Pertama, kita hitung JK faktor C atau JK varietas dengan rumus sigma C kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi dibagi dengan R kali A dikali B. Maka didapatkanlah hasilnya 206,013. Selanjutnya kita menghitung JK faktor A dengan faktor C menggunakan rumus sigma AC kuadrat dikurang faktor koreksi dikurang JKA dikurangi dengan JKC dibagi dengan R kali B. Maka hasilnya adalah 14,144. Selanjutnya kita menghitung JK faktor B dengan faktor C. Rumusnya adalah sigma BC kuadrat dikurang dengan faktor koreksi dikurang JKB dikurangi dengan JKC dibagi dengan R kali A. Maka didapatkanlah hasilnya ada 3,852. Lalu kita hitung JK untuk ketiga faktor A, B, dan C dengan rumus sigma ABC kuadrat dikurang faktor koreksi dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKC dikurang JK faktor A dan B dikurangi JK faktor A dan C dikurang JK faktor B dan C lalu dibagi dengan R. Maka didapatkan hasilnya adalah 3,699. Kemudian setelah itu kita hitung lagi JK galat C dengan rumus JK umum dikurangi dengan JK lainnya, maka didapatlah hasil JK galat faktor C-nya adalah 29,733. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, di mana untuk setiap sumber keragaman, kita hitung nilai kuadrat tengahnya dengan membagi JK dengan DB-nya. Nah, pertama kita hitung terlebih dahulu KT ulangannya dengan rumus JK ulangan dibagi R kurang 1, maka hasilnya adalah 0,3660. Lalu kita cari KTA dengan rumus JKA dibagi A kurang 1. Maka didapatlah hasilnya 15,4102. Nah, setelah itu kita hitung lagi KT galat A dengan rumus JK galat faktor A dibagi dengan R kurang 1 dikali dengan A kurang 1, maka hasilnya 0,5564. Selanjutnya, kita hitung KTB dengan rumus JKB dibagi B kurang 1. Maka didapatlah hasilnya 21,4680. Kemudian, kita hitung KT faktor A dan B menggunakan rumus JK faktor A dan B dibagi dengan A dikurang 1 dikali B kurang 1. Maka hasilnya adalah 0,1379. Kemudian kita cari juga KT galat untuk faktor B. Rumusnya adalah JK galat B dibagi dengan A dikali R dikurang 1 dikali B dikurang 1. Maka hasilnya adalah 0,2618. Selanjutnya kita hitung juga KTC-nya
Dengan rumus JKC dibagi dengan C kurang 1, maka hasilnya adalah 103,0065. Selanjutnya, kita hitung juga KT faktor A dengan C. Dengan rumus JK faktor AC dibagi dengan A dikurang 1 dikali C dikurangi 1, maka hasilnya adalah 1,7680. Kemudian, kita hitung juga KT faktor B dan juga C. Dengan rumus JK faktor BC dibagi dengan B dikurang 1 dikali C dikurangi 1, maka hasilnya 0,9630. Setelah itu, kita hitung juga KT ketiga faktor A, B, dan C. Dengan rumus JK faktor ABC dibagi dengan A dikurangi 1 dikali B kurang 1 dikali C dikurangi 1. Maka didapatlah hasilnya 0,2312. Terakhir, kita hitung juga KT galat C dengan rumus JK galat C dibagi dengan AB dikali R kurang 1 dikali C kurang 1. Maka hasilnya adalah 0,4956. Langkah selanjutnya adalah langkah yang keenam, di mana kita akan menghitung nilai F untuk setiap pengaruh dengan membagi setiap kuadrat tengahnya dengan kuadrat tengah galatnya yang sesuai. Nah, pertama kita hitung nilai F untuk faktor A terlebih dahulu. Menggunakan rumus KT faktor A dibagi dengan KT galat faktor A. Dapatlah hasilnya 27,70. Kemudian kita hitung nilai F faktor B dengan rumus KT faktor B dibagi dengan KT galat faktor B. Maka hasilnya adalah 82. Selanjutnya kita hitung juga nilai F untuk faktor A dan B dengan rumus KT faktor AB dibagi dengan KT galat B. Maka hasilnya didapatkan 34,904. Nah, kita hitung juga untuk nilai F faktor C ya. Dengan rumus KTC dibagi dengan KT galat faktor C. Maka didapatlah hasilnya 207,84. Selanjutnya kita hitung juga nilai F untuk faktor A dan C dengan rumus KT faktor AC dibagi dengan KT galat faktor C. Dapatlah hasilnya adalah 3,57. Untuk nilai F faktor B dan C, perhitungannya itu hampir sama ya, yakni KT faktor B dan C dibagi dengan KT galat faktor C, lalu didapatlah hasilnya 1,94. Nah, terakhir kita hitung nilai F untuk ketiga faktor A, B, dan C. Dengan rumus KT faktor ABC dibagi dengan KT galat C. Maka didapatkanlah hasilnya 0,4665. Selanjutnya adalah langkah yang ketujuh, di mana untuk setiap pengaruh yang nilai F hitungnya itu tidak lebih kecil daripada 1, dapatlah kita lihat nilai F tabelnya yang sesuai. Dengan F1 sama dengan DB KT pembilang dan F2-nya sama dengan KT penyebut. Pada taraf nyata 5% dan 1%. Nah, setelah itu, langkah yang ke-8 kita hitung ketiga koefisien keragaman sesuai dengan bentuk galatnya. Nah, pertama kita cari kakak faktor A dengan rumus akar dari KT galat faktor A dibagi dengan rataan umum. Nah, didapatlah hasilnya 11,4%. Kemudian kita hitung juga kakak untuk faktor B dengan rumus akar KT galat faktor B dibagi dengan rataan umum.
maka dapatlah hasilnya 7,8%. Terakhir, kita hitung juga KTC, KT faktor C maksud saya, dengan rumus akar dari KT gala C dibagi dengan rataan umum. Maka dapatlah hasilnya 10,7%. Nah, nilai KK faktor A ini menunjukkan derajat ketepatan yang berhubungan dengan pengaruh utama dari faktor peta utama. Nilai KK faktor B itu menunjukkan derajat ketepatan pengaruh utama faktor anak peta dan interaksinya dengan peta utama. Sedangkan nilai KK faktor C itu menunjukkan derajat ketepatan pengaruh utama faktor anak-anak petak dan juga semua interaksi dengan faktor lainnya. Nah, secara normal, ukuran ketiga koefisien keragaman ini seharusnya menurun dari KK faktor A ke KK faktor B dan ke KK faktor C. Selanjutnya adalah langkah terakhir, yakni langkah yang ke-9, di mana kita memasukkan semua nilai yang kita peroleh dari langkah kedua hingga langkah ke-8 dalam garis besar sidik ragam dalam langkah 1 dan dibandingkan setiap nilai F hitung dengan nilai F tabelnya. Nah, dapat kita lihat ya bahwa perlakuan pemberian nitrogen, budidaya dan varietas itu berpengaruh sangat nyata ya. Kemudian untuk interaksi antara nitrogen dan varietas juga berbeda sangat nyata. Namun untuk interaksi antara nitrogen dan budidaya serta interaksi antar ketiga faktor ya, itu F hitungnya kecil dari 1 ya, sehingga kita tidak bisa mencari F tabelnya. Kemudian interaksi antar budidaya dan varietas juga hasilnya ternyata tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai materi rancangan percobaan 3 faktor. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.